Sebenarnya saya itu adalah hampir putus sekolah dan juga tidak bisa melanjut. Mengapa? Waktu saya lulus SD, ekonomi keluarga kami itu terbatas. Tidak ada uang pangkal. Nah, oleh karena itu saya 3 bulan tidak sekolah bersama-sama teman-teman saya. Sahabat Heset Entertainment yang luar biasa, saya Saus Tompul, etos master dan motivator nasional, ingin menyampaikan pesan-pesan yang sangat bermanfaat untuk sahabatku semua. Saya, nama lengkapnya adalah Saud Selamat Partigor Sitompul, TTS, TBS, SPS. Saud artinya jadi, selamat-selamat. Partigor adalah orang yang lurus hatinya. Artinya apa? Orang yang lurus hatinya pasti selamat. Maka mulai hari ini jagalah hatimu, karena itu adalah sumber dari segala kebaikan dan juga keburukan, juga akan menentukan masa depan Anda. Kemudian TTS, TBS singkatan dari tidak takut susah, tetapi S. No greatness without suffering. Tidak ada orang mencapai sesuatu yang luar biasa tanpa tangguh menghadapi penderitaan. Saya pribadi juga dari kecil banyak mengalami penderitaan, tetapi tidak pernah penderitaan menguasai diri saya. Sayalah yang menghadapi penderitaan itu dengan optimis, dengan kerja keras, dan juga membangun relasi dengan siapa saja. Dan juga saya prinsipnya baik pada semua orang. Nah, kemudian saya menjadi motivator adalah karena memang yang pertama diciptakan oleh Tuhan dalam kandungan, yang kedua dibentuk oleh keadaan. Kalau ada miskin raya, lawannya kan kaya raya. Orang tua saya itu terbatas ekonominya, tetapi dahsyat fungsi motivasinya. Kami atau saya lahir 9 Oktober tahun 60, persis Oktober nanti adalah 62 tahun. Dan saya juga sudah menjadi motivator sejak 2003. Nah, bagaimana saya terbentuk menjadi motivator? Karena dibentuk oleh kemiskinan. Orang tua saya perempuan diberikan nasihat 2 kepada saya, ayah saya 1 nasihat. Ibu saya berkata di kampung waktu saya kecil, Saud, kita ini orang miskin, harus tahu diri, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh bekerja pulang sekolah, jangan pacaran. Itu nasihat orang tua saya waktu kecil. Maka itu saya renungkan, saya sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh kerja, dan juga bisa juara sekecamatan, walaupun sebenarnya saya terbatas waktunya untuk belajar. Yang kedua, ibu saya berkata begini, Saud, kemanapun engkau pergi ke rumah saudaramu, ke rumah kakakmu, ke rumah bibimu, ke rumah pamanmu, tanpa diminta, tolong bantu mereka. Cuci piringnya, sapu halamannya, juga jaga keponakanmu itu. Itu tertanam dalam diri saya, dan sampai sekarang itu menjadi kuat dalam diri saya. Maka saya pribadi pun, kalau mengajar bukan karena uang menggerakkan, tapi aku prinsipnya adalah prinsip memberi. Ayah 1 nasihat. Yang pertama dikatakan begini, jangan pernah mengambil yang bukan hakmu. Apa artinya? Sebagai manusia harus jujur, harus punya integritas. Hati-hati, ada 3 manusia. Manusia paling rendah adalah suka mengambil yang bukan haknya. Yang kedua, manusia sederhana, manusia normal, mengambil haknya. Kita mau yang ketiga, memberi sebagian haknya. Maka nasihat 3 itu membuat saya adalah tangguh dalam kehidupan. Sebenarnya saya itu adalah hampir putus sekolah dan juga tidak bisa melanjut. Mengapa? Waktu saya lulus SD, ekonomi keluarga kami itu terbatas. Tidak ada uang pangkal. Nah, oleh karena itu saya 3 bulan tidak sekolah bersama-sama teman-teman saya. Saya dari SD lanjut zaman dulu namanya SMAP, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. 3 bulan teman-teman saya sekolah, saya belum. Tetapi kami punya ternak beranak, itulah yang dijual. Maka setelah itu 3 bulan kemudian saya sekolah. Nah, kemudian waktu kelas 1 SMAP, orang tua saya laki-laki meninggal. Maka otomatis income atau pendapatan tidak ada. Tidak ada uang sekolah.
Maka saya katakan kepada guru saya, Pak Guru, orang tua saya laki-laki sudah meninggal, tidak mampu lagi mama saya untuk membiayai saya. Maka izinkan saya sekali seminggu untuk sekolah, untuk nyadap karet. Di kampung saya di Pahai sana ada namanya pekan mingguan, minggu pekan. Sekali seminggu, maka saya jam 4:30 pergi ke hutan, nyadap karet, itulah saya bawa ke pasar, dan itulah biaya sekolah saya selama 2 tahun. Saya juga bisa juara di sana. Kemudian suatu ketika guru saya bertanya, Saud, apakah engkau masih melanjut ke SLTA? Oh tidak Pak Guru, saya ingin merantau dulu ke Pekanbaru supaya dapat duit, baru pulang ke kota saya sekolah lagi. Kemudian dikatakan begini, Saud, maukah engkau sekolah sambil bekerja di Tarutung, di HK Tarutung? Oh dengan senang hati. Jadi saya begitu lulus SMAP, saya melanjut ke Tarutung, sekolah di sana sambil kerja, tugasnya adalah tukang sapu, jaga malam, dan juga bekerja untuk membersihkan sekolah tersebut sambil sekolah. Kemudian 81 saya lulus SMK. Sebenarnya saya bisa langsung USU karena nilai saya tinggi, tetapi saya berpikir kalau saya di Tarutung ini nggak mungkin maju. 81 saya BTL ke Jakarta, batak tembak langsung dengan satu prinsip, ingin kuliah. Nah, sampai di Jakarta, saya ketemu dengan saudara, di sana belum bekerja, tetapi suatu ketika saya kenalan dengan Marga Sitompul, saya dikasih lamaran bekerja di perusahaan. Nah, kemudian bekerja di perusahaan itu, saya berpikir, kalau di perusahaan ini saya bekerja karena lembur, nggak mungkin kuliah. Kemudian saya pindah lagi ke perusahaan asuransi, saya berpikir nggak mungkin kuliah. Nah, suatu ketika saya ikut anggota KOR di satu gereja, di situ ada anggota KOR pembantu rektor 2 Untak Jakarta. Saya katakan kepada om saya, Om, bolehkah saya di kampus Untak sebagai tata usaha? Saya melamar bulan Mei, bulan September diterima. Begitu dikatakan September terima, saya bilang, puji Tuhan, saya pasti kuliah. Jadi 85 saya kuliah sampai 89, lulus, kemudian juga saya dosen di sana, ambil pasca sarjana UI. Jadi pendidikan saya adalah pendidikan terakhir dari pasca sarjana UI dan cum laude, karena saya yang terbaik, karena saya juga dosen. Dan setelah itu saya kembangkan kampus menjadi pimpinan di sana. Nah, suatu ketika ada saya undang dosen bahasa Inggris untuk mengembangkan kampus saya di Untak Jakarta, tapi pernah beliau 2 minggu tidak pernah hadir. Sedangkan saya dengan pimpinan itu, dengan mahasiswa itu adalah saya selalu dekat. Saya malu kalau dosen tidak datang karena saya ingin mulai di sana. Saya tanya, Bapak kenapa nggak pernah datang lagi? Dia bilang, saya menjadi trainer. Setelah menjadi trainer katanya kan. Nah, kalau begitu bisa gabung nggak di sana? Wih, Anda itu kan sudah pejabat di sini. Saya mau kalau mau diizinkan gabung, saya mau gabung. Nah, setelah itu kami bertemulah dengan guru saya, namanya Yansen Sinamo, pengajar 8 etos kerja profesional. Ketika kami bertemu dengan beliau, langsung dikatakan, cocok bersama kita. Nah, setelah itu 2003 saya bergabung dengan PT Spirit Mahardika, kemudian saya dilatih di sana, dan ketika itulah saya tahu ternyata motivator guru adalah panggilan saya. Dari mana tahu itu? Saya mengajarkan 8 etos kerja profesional. Ada etos 3 mengatakan kerja adalah panggilan, aku bekerja tuntas, penuh integritas. Indikatornya, tanda-tandanya dikasih tahu, oh ternyata guru adalah panggilan saya. Mengapa? Saya sebenarnya masuk ke Pascasarjana UI dan juga administrasi bisnis, ingin kerja di Bank Indonesia, ingin kerja di bank, karena banyak duitnya untuk dikirim ke kampung. Jadi saya dulu udah dosen, tapi pikiran saya nggak di situ. Karena pikiran saya duit kan supaya dibantu kampung. Tapi ternyata setelah 2003 itu, saya dikasih tahu tanda-tanda panggilan, oh ternyata dosen, guru adalah panggilan saya. Nah, oleh karena itu, sejak 2003, saya banyak keliling Indonesia dan luar biasa, saya juga bisa memberikan pelatihan 8 etos kerja profesional. Sahabatku yang luar biasa, bangsa ini adalah sumber daya alamnya luar biasa, tetapi masih terus berkembang. Mengapa? Karena etos kerjanya masih belum maksimal. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin membagikan kepada Anda apa itu 8 etos kerja profesional. Sahabatku yang luar biasa, boleh ajukan 3 kali pertanyaan. Mengapa dia gagal? Pasti karena etos kerjanya buruk. Sebaliknya, ajukan 3 kali pertanyaan. Pasti karena etos kerjanya unggul. Nah, oleh karena itu, kita menyebutkan 8 etos kerja profesional, akar kesuksesan personal dan juga organisasional. Sahabatku yang menonton ini, apapun profesi Anda, apapun bisnis Anda, apapun komunitas Anda, perkuatlah 8 etos kerja profesional. Etos
Cirinya adalah semangat. Jadi tanda-tanda orang yang beretos itu selalu penuh semangat, optimis, dan memberikan terbaik. Tetapi definisi etos itu adalah, menurut Webster, etos adalah keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok orang, dan juga organisasi. Ada dua di situ kata kunci. Keyakinan. Keyakinan itu kan kalau bahasa agama kan iman. Jadi semakin dalam iman orang, keyakinan orang kepada Tuhan pasti bagus. Dia punya perilaku, kontribusinya juga pasti bagus. Kemudian bagaimana kita mendefinisikan? Etos adalah akar kesuksesan personal dan juga organisasional. Ada di situ kata kunci akar. Boleh kita lihat sebatang pohon ada dua fungsi akar. Yang pertama, semakin dalam akar pohon, semakin kokoh pohon itu terhadap terpaan angin. Semakin dalam akar pohon, semakin banyak mendapatkan sari makanan untuk menghasilkan buah yang baik. Nah, oleh karena itu, bila mana perusahaan Anda ingin hebat, Anda hebat, perkuatlah etos kerja Anda. Ada 8 etos kerja. Ada 8 pemaknaan kerja. Yang pertama, etos 1. Kerja adalah rahmat. Bila mana seseorang sadar mengatakan kerja baginya adalah rahmat, maka muncul perilaku kerja positifnya itu bekerja ikhlas, penuh rasa syukur. Yang kedua, kerja adalah amanah, kepercayaan. Jadi kalau Anda dikasih kepercayaan, itu adalah titipan. Bisakah kepercayaan atau titipan diambil? Bisa, ketika Anda tidak bekerja benar, penuh tanggung jawab. Maka orang-orang yang sadar kerja itu amanah, bisnis itu amanah, maka dia bekerja benar, penuh tanggung jawab. Yang ketiga, etos 3, kerja adalah panggilan. Maka kalau orang menyadari kerja sebagai panggilan, tampil perilakunya, bekerja tuntas, penuh integritas. Tidak pernah pulang ke rumah kalau ruangan kantornya masih berantakan. Juga dia punya integritas. Ciri-ciri orang yang punya integritas, dia bekerja tidak hanya jujur, tapi totalitas. Juga orang yang punya integritas, diawasi oleh atasannya bekerja benar, tidak diawasi pun tetap bekerja benar. Itulah kekuatan daripada panggilan itu. Nah, kemudian yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Aktualisasi artinya mengubah potensi menjadi prestasi. Saat ini disebut namanya human capital. Apa artinya? Ada 3 modal manusia, hatinya, pikirannya, fisiknya. Maka ketiga itu aktualkan, mengubah ketiga itu menjadi prestasi. Maka kalau orang mengatakan kerja adalah aktualisasi, aku bekerja keras, penuh semangat. Lihat orang-orang yang hebat selalu menggunakan waktunya untuk yang bermanfaat. Yang kelima, etos yang kelima, kerja adalah ibadah. Sahabatku semua, ibadah tidak hanya ritual yang di rumah ibadah. Ibadah makna sejati adalah ketika Anda menghadirkan Sang Pencipta di ruang kerja Anda, di bisnis Anda dengan serius penuh kecintaan. Maka kalau dikatakan kerja adalah ibadah, aku bekerja serius penuh kecintaan. Luar biasanya, orang yang mencintai pekerjaannya pasti detail. Ditanya A, tahu A. Ditanya B, tahu B. Semua detail dipahami. Tapi kalau orang tidak mencintai pekerjaannya, dia global. Tidak tahu apa-apa dia. Yang keenam, kerja adalah seni. Kalau orang bekerja dengan seni, cirinya adalah bekerja cerdas, penuh kreativitas. Cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara adversity, cerdas secara spiritual. Lengkaplah dia. Maka kalau orang yang memaknai kerja sebagai seni, apapun masalahnya pasti selalu ada solusi. Kenapa? Karena sumber kreativitas adalah dari Sang Pencipta. Apa buktinya? Saat ini manusia ada lebih 7M, tak satu pun wajahnya sama. Jadi orang-orang seniman itu di tempat pekerjaan selalu dekat dengan Sang Pencipta dan juga selalu menampilkan karya-karya yang terbaik. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Lihat, kenapa dikatakan kerja sebagai kehormatan? Orang yang nganggur tidak pernah terhormat, tetapi orang yang bekerja terhormat. Tapi hati-hati, ada 2 kehormatan, ada vanity, ada dignity. Vanity artinya apa? Dia bekerja tapi terlambat datang. Dia bekerja tidak ada kontribusi. Tapi yang dignity, malu kalau terlambat, malu kalau tidak unggul. Dan orang yang terhormat bukan masalah struktur jabatan. Orang yang terhormat adalah orang yang unggul dalam karakter, unggul dalam kinerja,
unggul dalam kontribusi, unggul dalam koneksi. Nah, oleh karena itu, rumusan yang ketujuh, kerja adalah kehormatan, aku bekerja tekun, penuh keunggulan. Artinya apa? Tidak pernah keunggulan mendahului ketekunan. Yang terakhir, kerja adalah pelayanan. Lihat, orang-orang yang rajin melayani pasti lebih sukses daripada mereka-mereka yang enggan melayani. Juga, kalau orang melayani, janganlah transaksional. Kalau dibayar perusahaan saya, dibayar. Tanpa dibayar pun tetap berikan yang terbaik. Kenapa? Karena suatu ketika tidak pernah hilang apa yang Anda lakukan. Mengapa? Karena apa yang kita berikan di perusahaan atau di organisasi tidak selalu dibayar tunai, suka dipospon, tapi Tuhan pasti membayarnya. Maka bekerja, nanti itu disebut namanya BTS, Bank Tabungan Surga. Yang kedelapan itu, apa perilakunya? Kalau Anda mengatakan, kerja adalah pelayanan, dua sifatnya. Aku bekerja sempurna, penuh kerendahan hati. Sempurna artinya sesuai dengan harapan dari stakeholder atau yang berkepentingan. Kenapa kita tahu kepentingan mereka? Karena kita memiliki sifat rendah hati. Nah, oleh karena itu, sahabatku semua, 8 etos itu hidupi, pasti Anda dahsyat, luar biasa. Kemudian kepada sahabat-sahabat muda, sekarang disebut namanya generasi X, generasi milenial. Di perusahaan ada dua pertarungan antara namanya generasi baby boomer dengan generasi X atau milenial. Suka ada perbedaan. Saya sampaikan hari ini, teman-temanku semua, apapun generasinya, bangunlah 8 etos itu, nanti Anda akan satu perilaku untuk mewujudkan visi perusahaan. Sahabat Headset Entertainment, biasanya dalam bekerja selalu ada suka dan duka. Saya pun tentunya punya pengalaman hal itu, tetapi luar biasanya karena saya panggilannya motivator, hampir saya rasakan itu bukan duka, tapi adalah suka. Nah, suatu ketika saya pernah diundang di Siantar, saya sudah datang di Medan, besok mau seminar, tapi tiba-tiba ketika saya di bandara, Pak Saud tidak jadi itu seminar, karena ada perbedaan pendapat di dalam orang yang mengundang. Nah, secara umum kalau orang yang pesimis itu kan marah dia. Tapi saya bersyukur ada satu ungkapan mengatakan begini, masalah yang kita hadapi tidaklah penting, peristiwa yang kita hadapi tidaklah penting, tetapi respon kita, sikap kita terhadap masalah itu adalah segala-galanya. Maka ketika mereka panitia mengatakan tidak jadi Pak Saud, tenang saja. Statement saya adalah jangan bayar honor saya. Secara logika itu kan bukan salah saya, salah mereka. Nah, tetapi saya katakan jangan bayar honor saya karena saya tidak mengajar. Itulah kira-kira kalau mungkin bagi orang itu adalah dukanya. Tapi bagi saya pribadi, saya respon itu menjadi satu pelajaran. Kedua, ada kadang-kadang sudah diundang oleh PTE, tanggal sekian Pak Saud. Kemudian ada juga mengundang perusahaan lain. Ini nggak jadi, ini saya tolak. Tapi saya pikir ada maksud Tuhan di situ. Jadi saya sikapi juga dengan positif. Mengapa? Kalau saya misalnya uang menjadi motivasinya, saya pasti tuntut dia. Tapi saya tidak. Saya tetap juga jaga karakter saya agar selalu mulia. Logam mulia itu kan tidak pernah berkarat. Orang yang memuliakan Sang Pencipta adalah tidak akan tersinggung, tidak pesimis apapun yang terjadi. Itu namanya duka bagi kebanyakan orang. Walaupun bagi saya itu sesuatu pelajaran berharga. Kemudian di mana sukanya? Sukanya adalah suatu ketika saya tahun 2006 di Batam, saya aktif di satu partai politik membekali seluruh DPP. Nah, kemudian suatu ketika saya memberikan pelatihan di Novotel Batam, kemudian ketua umumnya mau ke kamar kecil, dia kata, "Saudaraku Saud, stop dulu." Saya nggak ngerti. "Saudaraku Saud, stop dulu." Maksudnya apa? Stop dulu pesan-pesannya supaya saya jangan ketinggalan. Jadi saya stop dulu itu ceramah supaya beliau juga begitu masuk, saya masuk lagi. Kemudian kadang-kadang peserta itu mengatakan, "Aduh, dia profesional, dia sudah senior, sudah sangat banyak saya dapat materi-materi pelatihan. Tapi ini paling luar biasa bagi saya." Itulah kira-kira testimoni, gambar-gambaran kesukaan dari rekan-rekan saya, dan sekaligus juga penghargaan bagi saya bukanlah tertulis, tapi bagaimana mereka berubah, diterapkan materi yang saya berikan. Itulah kira-kira penghargaan yang luar biasa bagi saya. Dan saya juga memberikan pesan kepada seluruh peserta,
tidak masuk kepada satu agama karena saya seorang profesional, masuk kepada semua nilai-nilai karena kita adalah NKRI yang harus menghargai suku, agama, golongan, dan antar ras. Itulah sekilas suka dan duka untuk sahabat Heset Entertainment. Good, sukses buat semua. Semangat! Pesan saya kepada generasi muda, ada satu ungkapan berkata, kalau ingin mendapatkan ikan, jangan dikejar ikannya. Sebab kalau ikan dikejar, dia akan lari. Untuk mendapatkan ikan, maka kasih dia umpan. Demikian juga di perusahaan, untuk adikku generasi muda, janganlah mengejar uang. Karena uang tak bisa dikejar. Ada caranya untuk mengumpan uang bagaimana supaya kita peroleh. Pesan pertama, 8 etos itu hidupi. Pesan khusus ada 3. Ada 2 karyawan di satu perusahaan. Yang pertama, fokus pada uang, menuntut pada uang, lupa kontribusi. Orang seperti ini nggak mungkin diangkat menjadi manajer. Itu hanya orang biasa-biasa. Tapi kalau orang yang kedua itu mengembangkan 3 hal. Pertama, selalu mempertajam kompetensinya, selalu meningkatkan, selalu mengasah keterampilannya. Yang kedua, selalu fokus memberikan yang terbaik, bahkan di atas harapan atasannya, di atas harapan perusahaan. Yang ketiga, selalu menjaga namanya koneksi vertikal dan juga koneksi horizontal. Vertikal artinya tidak pernah dilakukan satu pekerjaan tanpa diawali dengan doa apapun agamanya. Juga selalu hormat pada atasan, menghargai rekan kerja, dan juga membimbing yang muda. Yang terakhir, saya sudah menikah, Marta Gultom, dan juga putri saya satu, saat ini usianya 22 tahun. Untuk orang tua, pesan saya, usia putri saya 22 tahun, tidak pernah saya pukul. Kenapa? Karena saya mengasihi. Sekaligus juga, tolong mulai sekarang yang menonton orang tua, cintailah anakmu. Kalau dia misalnya tidak ikut dengan pendapat Anda, sabarlah membimbingnya karena dia masih lebih muda dari Anda. Dan juga jangan lebih tinggi gengsi orang tua daripada cinta kasihnya kepada anak-anaknya. Mengapa penting itu? Karena mereka lah nanti mengganti masa depan kita atau penerus kita di masa depan. Itulah sepintas kilas yang bisa saya berikan kepada sahabatku yang luar biasa. Jadilah Anda menjadi luar biasa. Sukses untuk sahabatku semua. Salam etos. Bigger, higher, better, good. Semangat!